Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perbandingan Sistem Kepartaian Amerika Serikat dan Indonesia. Di makalah saya ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah terbelakang, pembahasan, lalu kesimpulan. Yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan latar belakang terlebih dahulu. Amerika Serikat adalah salah satu negara demokrasi di dunia. Pilar demokrasi Amerika Serikat berasal dari nilai-nilai budaya yang sudah sejak lama, yaitu nilai individualisme, liberalisme, dan egalitarianisme, hingga membentuk pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai demokratis di Amerika Serikat menunjukkan bahwa individu memegang peranan penting dalam suatu kegiatan politik, yang artinya setiap orang berhak untuk menjadi pemimpin atau bergabung dalam sebuah partai. Dan itu, nilai demokratis lainnya menunjukkan kesetaraan bagi seluruh bangsa Amerika Serikat, baik dalam memilih pemimpin, ikut terlibat dalam partai politik, dan ikut serta dalam pemilu. Sehingga nilai-nilai demokratis tersebut memunculkan untuk pemerintahan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang demokratis yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Untuk menguraikan lebih lanjut mengenai nilai-nilai demokratis Amerika Serikat yang tercermin dalam sistem politiknya, maka pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai sistem partai Amerika Serikat dan Indonesia. Lalu lanjut ke pembahasan. Pembahasan ini terdapat ada 4 poin. Partai politik, sistem kepartaian di Amerika, dan terakhir sistem kepartaian di Indonesia. Partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan persatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga negara Indonesia, dan rekrutmen politik. Ke semua fungsi partai politik tersebut sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sebagai sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau political interest yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide, visi, dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau menjadi materi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Lalu yang kedua ada sistem kepartaian. Untuk melihat sistem kepartaian suatu negara ada 2 pendekatan dikenal secara umum. Pertama, melihat partai sebagai unit-unit dan sebagai satu kesatuan yang terlepas dari kesatuan lain. Pendekatan numerik ini pernah dikembangkan Maurice Duverger pada tahun 1950-an. Ilmu politik kebangsaan Perancis. Menurut Duverger, sistem kepartaian dapat dilihat dari pola perilaku dan interaksi antar sejumlah partai dalam suatu sistem politik yang dapat digolongkan menjadi 3 unit, yaitu ada sistem partai tunggal, dui partai, dan sistem multipartai. Lalu selanjutnya ada sistem kepartaian di Amerika. Politik di Amerika Serikat adalah berbicara mengenai partisipasi politik yang baik, kolektif, dan individual terkait dengan kelompok dan dengan setiap orang. Dalam catatan sejarah Amerika Serikat selama masa kolonial telah ada perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah politik yang sama hingga saat ini. Akan tetapi, delegasi peserta konferensi Undang-Undang Dasar tidak mengantisipasi munculnya sistem baru partai berdasarkan undang-undang. James Madison terpilih menjadi ketua Demokratik Republikan, mengatakan bahwa sistem-sistem federal yang baru akan mengakibatkan hilangnya kelompok-kelompok politik yang bersaing yang tersebut fraksi-fraksi akan tetapi tidak ada larangan untuk partai-partai. Biarpun hal itu tidak disebutkan dalam undang-undang dan banyak pihak yang berwenang tidak disenangi.
Saat ini Partai Republik dan Demokrat keduanya merupakan pewaris partai-partai sebelumnya dari abad ke-18 dan ke-19 yang mendominasi proses politik dengan sedikit pengecualian kedua partai besar itu menguasai. Pada dekade-dekade terakhir, jumlah pemilih individu yang menggolongkan diri sebagai independen meningkat dan mereka boleh mendaftar untuk memilih seperti demikian di banyak negara bagian. Namun, menurut jejak pendapat, bahkan yang mengatakan diri mereka sebagai independen biasanya punya kecenderungan berpihak kepada satu partai atau lainnya. Lalu, yang keempat ada sistem kepartaian yang ada di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia telah mempraktikkan sistem kepartaian berdasarkan pada sistem multipartai meski dalam derajat dan kualitas yang berbeda. Pada pemilu partai tahun 1955 sebagai tonggak kehidupan politik pasca kemerdekaan hingga sekarang menghasilkan 5 partai besar. Yang pertama ada PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSI. Jumlah partai yang berlaga dalam pemilu itu terlebih dari 29 partai ditambah independen. Pada era Orde Baru, sistem kepartaian masih disebut sistem multipartai sederhana. Namun, antar partai tidak terjadi persaingan karena Golkar menjadi partai hegemoni sehingga ada pendapat bahwa secara real sistem kepartaian menjurus ke sistem partai tunggal. Golkar hanya berjuang demi status quo. Pada masa reformasi, Indonesia kembali menerapkan sistem multipartai. Hal ini dapat dipahami karena selama puluhan tahun kebebasan berekspresi dan berserikat serta berkumpul dikekang. Sehingga ketika reformasi memberikan ruang kebebasan, hasrat para politisi untuk mendirikan partai politik tersalurkan sebagai sebuah proses pembelajaran. Fenomena menjamunya partai politik mestinya dilihat sebagai sesuatu yang wajar di tengah masyarakat yang sedang mengalami euforia politik pada pemilu 1999. Dan pada puncaknya kesimpulan dari makalah saya ini yang dapat disimpulkan bahwa sistem kepartaian secara ideal harus mendorong pemerintahan yang stabil dan demokrasi yang semakin efektif. Sistem demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat menunjukkan sistem partai dengan dua kekuatan dominan, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Sementara itu, Indonesia menggunakan sistem kepartaian multipartai, di mana setiap kali mengadakan pemilu, maka akan terdapat banyak partai yang menjadi peserta. Sistem kepartaian secara ideal harus mendorong pemerintahan yang stabil dan demokrasi yang semakin efektif. Bila tidak, maka tentu ada yang salah dengan sistem yang diterapkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.